Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan membahas tentang penjelasan dari panduan pengajuan judul, penulisan proposal dan skripsi yang disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kampus Institut Agama Islam DDI Polili Mandar. Jadi video ini saya akan berusaha untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan buku panduan yang telah dibuat oleh LP2M. Saya berharap dengan adanya video yang saya buat ini dapat memberikan referensi yang lebih banyak lagi, dapat membantu lagi terhadap tugas akhir dari mahasiswa yang akan mengikuti proses penyelesaian tugas akhir di kampus Institut Agama Islam DDI Polili Mandar. Mungkin dalam penjelasan yang saya paparkan adalah kurang etis ataupun kurang enak dalam disimak, maka silakan nanti digabungkan ataupun dipadukan dengan referensi lain. Jadi dalam penjelasan saya tetap mengacu pada buku panduan Institut Agama Islam DDI Polili Mandar yang diterbitkan ataupun dibuat oleh LP2M. Namun perlu saya sampaikan bahwa semua jenis penelitian, entah kampusnya apa, semua jenis penelitiannya ataupun model penelitian itu akan tetap sama. Namun dalam sistematika penulisan itu mempunyai ciri khas tersendiri dari kampus itu sendiri. Sehingga dalam mengikuti tugas akhir ini silakan Anda menggabungkan beberapa referensi untuk tugas Anda. Silakan simak video ini. Baik, saya akan berusaha menjelaskan ataupun menganalisis panduan pengajuan judul, penulisan proposal, dan skripsi. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan penjelasan, memberikan gambaran, memaparkan kajian saya tentang panduan untuk pengajuan judul penelitian, penulisan proposal dan skripsi yang telah disusun oleh LP2M Institut Agama Islam DDI Polili Mandar. Ini merupakan kajian yang mungkin akan sedikit memberikan penjelasan, akan sedikit membantu kepada mahasiswa yang akan menjalani tugas akhir, terutama untuk mahasiswa bimbingan dan konseling pendidikan Islam Institut Agama Islam DDI Polili Mandar. Sehingga saya berharap walaupun mungkin penjelasan saya kurang memuaskan, tapi paling tidak memberikan gambaran seperti apa pelaksanaan atau seperti apa penjelasan panduan dari pengajuan judul, penulisan proposal sampai penulisan skripsi itu dibuat ataupun dijelaskan yang telah disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam DDI Polili Mandar. Kita mulai dari tahapan penulisan skripsi. Sebelum ke sistematika penulisan, kita ke tahapan penulisan skripsi dulu, di mana dalam hal tahapan penulisan skripsi, jadi tahapannya nanti untuk ujian mahasiswa akhir itu dimulai dari pengajuan judul penelitian. Ini sudah, artinya mahasiswa sudah kemungkinan besar sudah mengetahui itu. Sebelum membuat proposal ke skripsi tentu harus mempunyai judul yang berisi 3 judul penelitian. 3 judul penelitian ini artinya bukan semerta-merta mahasiswa mencari judul, namun seperti yang pernah diajarkan dalam mata kuliah metode penelitian, baik metode penelitian
1 dan 2 itu selalu dijelaskan bahwa dalam hal pengusulan judul itu atau pembuatan judul itu harus dimulai dengan gagasan awal atau observasi awal untuk menentukan judul kita seperti apa. Sehingga dalam mahasiswa bimbingan dan konseling pendidikan Islam harus mengerti bahwa judul itu akan nampak ketika mahasiswa itu sudah mengetahui permasalahan apa yang akan diangkat, kemudian disinkronkan dengan teknik yang akan digunakan, kemudian mulai dengan mendesain judul. Itu tahapan dalam pembuatan judul. Bukan berarti nanti ada judulnya baru dicarikan permasalahan. Itu akan menjadi susah ataupun mempersulit terhadap proses penyelesaian tugas akhir dari mahasiswa, karena otomatis mahasiswa akan merasa bingung dalam hal menyusun judulnya itu atau menulis proposal. Setelah judul mahasiswa sudah di ACC, dari 3 judul itu kemudian dipilih salah satu judul yang bisa dikaji oleh mahasiswa untuk tugas akhirnya. Kemudian silahkan ketika sudah di ACC, silahkan dilanjutkan dengan penyusunan atau penulisan proposal penelitian. Jadi ketika mahasiswa sudah mempunyai judul, kemudian silahkan dilanjut dengan menyusun ataupun menulis proposal penelitian sebelum melangkah ke skripsi. Artinya proposal penelitian belum masuk ke pembahasan penelitian. Penelitian ataupun proposal yang ditulis itu baru sebatas sampai metode penelitian saja, tidak sampai ke hasil penelitian ataupun bahasan, karena proposal itu dibuat untuk mengajukan permohonan kepada tim penguji bahwa kita akan melaksanakan penelitian dengan kajian-kajian yang tertera dalam proposal yang kita buat. Ya, nanti sistematika penulisannya akan kita bahas di penjelasan berikutnya. Jadi, setelah proposal sudah jadi, proposal yang kita susun sudah selesai kita garap, kemudian kita konsultasi ke pembimbing. Nanti di prodi itu akan menyiapkan SK pembimbing. Jadi satu mahasiswa itu akan mendapatkan 2 pembimbing, yaitu pembimbing 1 dan pembimbing 2. Di mana pembimbing 1 ini adalah merupakan pembimbing utama, pembimbing yang sangat bertanggung jawab terhadap mahasiswa bimbingannya keseluruhan. Ya, itu tugasnya pembimbing 1. Pembimbing 1 adalah pembimbing utama. Sedangkan pembimbing 2 itu adalah pembimbing pembantu. Pembimbing yang hanya membantu tugasnya dari pembimbing 1. Dan tugasnya pembimbing 1 itu akan mengoreksi sistematika penulisan yang ada ataupun yang ditulis oleh mahasiswa, bukan menganalisis terhadap isi dari proposalnya mahasiswa. Sehingga mahasiswa ketika konsultasi maka selesaikan dulu proses konsultasi terhadap pembimbing 2, kemudian setelah di ACC baru melangkah ataupun berpindah ke pembimbing 1 sebagai pembimbing utama. Sehingga keluh kesah kita dalam menyusun, kebingungan kita seperti apa, penjelasannya mungkin kurang pas dan sebagainya, silakan dikonsultasikan ke pembimbing 1, karena pembimbing 1 itu sangat bertanggung jawab yang merupakan pembimbing utama terhadap proposal yang kita buat atau kita susun. Maka setelah Anda sudah berkonsultasi ke pembimbing 1 dan 2, kemudian sudah di ACC, maka silahkan tahap berikutnya adalah melaksanakan seminar proposal penelitian. Nah, untuk seminar proposal penelitian ini, untuk tahun ini di kampus Institut Agama Islam DDI Polri Mandar kemungkinan akan merubah sistem ujiannya, di mana yang sebelumnya itu 1 kali ujian atau satu kali ujian proposal itu dihadiri oleh 10 peserta mahasiswa ujian dengan dihadiri 2 penguji dan 1 pimpinan sidang. Namun untuk tahun ini
kemungkinan satu kali ujian proposal atau seminar proposal itu dihadiri oleh satu peserta, kemudian ditambah 2 pembimbing, kemudian 2 penguji datang juga, 2 pengujinya, kemudian 1 pimpinan sidang, ya. Sehingga mahasiswa yang sudah siap untuk seminar proposal untuk tahun ini itu berbeda dengan tahun kemarin, yaitu dengan dia hadir sendiri, hanya dia yang peserta ujian, kemudian didampingi oleh 2 pembimbingnya, pembimbing 1 dan 2, kemudian 2 penguji dan 1 pimpinan sidang. Sistem seminar proposal dan ujian skripsinya nanti akan seperti itu, sehingga mahasiswa betul-betul harus bisa memahami, harus bisa menjelaskan tentang proposal yang akan diterapkan dalam penelitiannya. Setelah selesai seminar proposal, kemudian revisi-revisi yang didapatkan ketika seminar proposal kemudian sudah diperbaiki, maka selanjutnya silakan melaksanakan penelitian dengan mengurus surat izin penelitian dari LP2M, kemudian sesuai dengan permintaan sekolah. Kalau di sekolah biasanya diarahkan untuk ke bagian Litbang Pemda untuk mendapatkan surat izin penelitian, setelah itu baru ke sekolah, ya. Sekolah tempat di mana penelitian kita itu akan dilaksanakan harus seizin kepala sekolah. Minimal penelitian itu diadakan 2 bulan, ya. Jadi 2 bulan itu silakan lakukan penelitian, kemudian setelah selesai silakan Anda menyusun kembali ataupun menulis skripsi. Proposal yang kita buat itu kemudian kita lanjutkan dengan penelitian, setelah itu baru disusun skripsinya. Sistematika penulisan proposal dan skripsi itu tentu akan berbeda, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Ya, maka inilah tahapan penulisan skripsi, dari pengusulan judul, kemudian tuntas pengusulan judulnya atau sudah di ACC, kemudian lanjut ke penyusunan atau penulisan proposal penelitian, kemudian lanjut ke seminar proposal penelitian. Setelah itu penelitian, melaksanakan penelitian selama 2 bulan, kemudian terakhir adalah penyusunan atau penulisan skripsi. Jadi hanya tambahan bahwa dalam yang kita sebut di kampus kita adalah ujian munakasah. Jadi tahapannya adalah seminar proposal, kemudian ujian komprehensif, kemudian ujian hasil, dan ujian skripsi. Diulangi. Jadi untuk pelaksanaan ujian munakasah tahun ini itu memang sistemnya agak berbeda dengan sistem ujian tahun sebelumnya, di mana yang tahun sebelumnya adalah seperti ini pelaksanaannya: pengajuan judul, kemudian seminar proposal, menyusun proposal, mengikuti seminar proposal, penelitian, dan menyusun skripsi. Namun tahun ini adalah setelah mengikuti seminar proposal, kemudian penelitian, nanti akan ada yang namanya seminar hasil. Setelah seminar hasil mungkin akan dilanjutkan oleh ujian komprehensif. Setelah ujian komprehensif, yang terakhir adalah ujian tutup atau ujian skripsi. Ada 4 tahapan: seminar proposal, kemudian seminar hasil, ujian komprehensif, dan ujian skripsi. Itu adalah tahapan untuk ujian munakasah tahun ini, sehingga mahasiswa harus siap untuk melaksanakan itu sebagai tugas akhirnya. Saya kira ini penjelasan tentang tahapan penulisan skripsi ataupun untuk mengikuti ujian munakasah. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya, silahkan nanti diisi di kolom komentar. Nanti kita akan tanya jawab di situ. Kemudian mahasiswa tugas akhir, artinya kriteria atau siapa itu mahasiswa yang mengikuti tugas akhir. Jadi mahasiswa tugas akhir itu adalah mahasiswa yang sudah tidak memiliki beban mata kuliah selain mata kuliah tugas akhir. Yang termasuk ataupun yang disebut sebagai mahasiswa tugas akhir adalah mahasiswa yang memang sudah menuntaskan perkuliahan ataupun seluruh mata kuliah selain skripsi
dari semester 1 sampai semester akhir ini ya, dan nilainya juga semua sudah tuntas ya. Karena di poin kedua itu adalah mahasiswa yang bisa melaksanakan tugas akhir adalah mahasiswa yang tidak memiliki nilai error ya. Karena ini menjadi persyaratan untuk mengikuti ujian munakasah ataupun ujian skripsi. Sehingga yang disebut sebagai mahasiswa tugas akhir adalah mahasiswa yang sudah tidak memiliki beban mata kuliah ataupun sudah menyelesaikan perkuliahan dari semester 1 sampai semester akhir dengan nilai yang tidak ada yang error, semua mendapatkan nilai yang lolos ya. Kemudian mahasiswa yang memiliki nilai D sebanyak 15% atau lebih dari total jumlah mata kuliah yang telah diprogramkan sesuai yang dipersyaratkan pada poin A tidak diperbolehkan melaksanakan tugas akhir ya. Saya kira walaupun satu itu juga akan mencederai terhadap nilai kita, maka minimal nilai kita itu diusahakan yang paling kecil itu adalah C ya. Minimal itu adalah C. Kemudian mahasiswa tugas akhir wajib berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya. Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan minimal 8 kali bimbingan, 4 kali untuk bimbingan proposal dan 4 kali untuk bimbingan skripsi. Ini nanti sebagai persyaratan yang ditunjukkan adalah bukti kartu kontrolnya selama konsultasi dengan dua pembimbingnya. Karena setiap mahasiswa itu mempunyai kartu kontrol untuk bimbingan, sehingga itu harus disimpan baik-baik, harus diarsipkan dengan baik-baik, sehingga itu nanti akan dijadikan sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian munakasah. Kemudian di slide selanjutnya adalah tentang penelitian ataupun jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif yang sering kita dengar adalah kualitatif itu berbasis deskripsi, sedangkan kuantitatif itu berbasis analisis ya, rumus. Itu yang membedakan, paling umum itu yang membedakan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, sedangkan kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penjelasan yang non konseptual bahwa kualitatif itu dilaksanakan ataupun dimaksudkan adalah untuk menelusuri ataupun dalam hal kajiannya itu mayoritas dilaksanakan berdasarkan deskripsi. Jadi ketika kualitatif dengan kuantitatif membaca suatu fenomena itu, kuantitatif itu lebih bersifat sebagai berbasiskan data analisisnya. Kalau ketika kuliah, di perkuliahan saya menjelaskan bahwa ada orang buat cangkul, kemudian ada dua versi pembacaan ataupun tanggapan dari kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif membaca bahwa ketika ada orang membuat cangkul, maka kualitatif berpendapat belum tentu orang itu ke sawah. Tapi kuantitatif membaca bahwa orang membuat cangkul itu sudah pasti ke sawah. Ya, ini perbedaan antara pembacaan ataupun tanggapan dari kualitatif dan kuantitatif. Itu harus diketahui. Bahwasannya dalam proses penelitian itu, ketika kita melaksanakan penelitian dengan menggunakan kuantitatif, berarti otomatis kita memakai hipotesis, diupayakan memakai hipotesis sebagai bentuk jawaban sementara kita. Sedangkan untuk kualitatif tidak. Itu harus ditelusuri dulu dari sumber data, informannya siapa dan sebagainya. Itu perbedaan secara umum tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif. Baik, untuk slide berikutnya adalah tentang sistematika penulisan
penelitian jenis kualitatif ya. Yang pertama itu bagian pertama itu halaman pertama itu diisi tentang sampul, kemudian halaman judul, kemudian pengesahan, persetujuan pembimbing dan daftar isi. Jadi nanti untuk sampul dan halaman judul nanti akan ada contoh ataupun silakan nanti dilihat untuk sampul dan halaman judul itu silakan nanti dibuka di lampiran 4 kalau di buku panduan ataupun di file buku panduan yang sudah saya share di grup itu silakan dibuka di halaman 117. Itu akan ada contoh sampul proposal ataupun sampul dan halaman judulnya. Kemudian pengesahan, persetujuan pembimbing dan daftar isi. Kemudian untuk berikutnya adalah setelah daftar isi yaitu tentang latar belakang masalah. Jadi dalam buku panduan dijelaskan bahwa meskipun masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tetapi perlu dikemukakan dalam proposal penelitian. Artinya sebelum kita melangkah ke kajian teori, ke kajian pustaka, metode penelitian dan sebagainya, tentu harus ada gagasan awal kita tentang apa yang melatar belakangi dari subjek penelitian kita, dari masalah penelitian kita. Dan perlu diingat dalam membuat latar belakang masalah itu ataupun penjelasannya itu dimulai dari penjelasan secara umum. Artinya silahkan Anda menjelaskan rasionalnya berdasarkan undang-undang, kemudian teori-teori yang lain, kemudian dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam sekolah. Kemudian silahkan Anda menghubungkan antara teori yang Anda gunakan dengan permasalahan yang akan Anda angkat. Kemudian yang terakhir adalah silahkan Anda mendesain suatu judul itu sehingga ada gambaran tentang kenapa judul yang Anda angkat itu mengaitkan ataupun mengangkat tentang permasalahan tersebut. Itu tujuan ataupun penjelasan dari latar belakang masalah. Kemudian selanjutnya adalah fokus penelitian dan deskripsi fokus. Sebenarnya dalam fokus penelitian dan deskripsi fokus ini merupakan batasan-batasan masalah. Antara fokus penelitian dan deskripsi khusus ini adalah tentang kita hanya ingin membatasi permasalahan kita ataupun judul-judul penelitian kita itu tidak sampai kemana-mana. Artinya fokus terhadap penelitian yang akan kita kaji. Itu fungsinya dari fokus penelitian dan deskripsi fokus. Artinya untuk fokus penelitian itu pada dasarnya merupakan sumber pokok dari masalah penelitian, ya. Jadi kalau memang Anda bingung dalam hal menentukan fokus penelitian, maka silakan saya mencari referensi tentang batasan-batasan penelitian. Itu sama penjelasannya dengan fokus penelitian dan deskripsi fokus. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah ini merupakan dalam melaksanakan penelitian apa yang ingin kita cari. Ya, itu merupakan fokus penelitian kita. Secara konseptual penjelasannya agak ribet, tapi secara penjelasan secara non konseptual penjelasannya itu seperti itu. Jadi berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka dibuatlah rumusan masalahnya. Apa yang ingin kita cari dari penelitian kita? Paling tidak dalam hal membuat rumusan masalah itu silahkan dibuat minimal 1 poin atau 1 rumusan masalah, maksimal itu adalah 3 rumusan masalah. Dan yang tengah-tengah yang paling populer, yang paling mayoritas itu sebanyak 2
rumusan masalah. Jadi dalam penelitian itu yang perlu kita ingat bahwa dalam menulis penelitian itu gitu yang harus diperhatikan adalah tentang rumusan masalah, tujuan penelitian dan simpulan. Ini yang harus betul-betul sinkron, yang harus betul-betul sinergi antara rumusan masalah, tujuan penelitian dan simpulan. Kalau rumusan masalahnya 2, maka tujuan penelitiannya harus 2 dan simpulannya harus 2. Yang saya gambarkan adalah ketika rumusan masalahnya tentang misalnya HP saya rusak, maka rumusan masalahnya adalah apa penyebab HP saya rusak. Kemudian tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui penyebab HP saya rusak gara-gara apa. Kemudian simpulannya adalah ternyata HP saya rusak itu gara-gara ini, ya. Itu adalah sinkronisasi antara rumusan masalah, tujuan penelitian dan simpulan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu yang seperti saya katakan bahwa kalau rumusan masalahnya 2, maka tujuan penelitiannya harus 2. Kita kembali ke rumusan masalah dulu, bahwa dalam rumusan masalah itu kadang ada pembimbing yang minta hanya 1 rumusan masalah, kadang juga ada pembimbing yang minta 3 rumusan masalah, dan yang paling banyak itu adalah 2 rumusan masalah. Jadi ketika rumusan masalah hanya 1, maka kajian-kajian atau pembahasan itu akan terlalu minim. Tapi keseluruhannya itu diserahkan kepada pembimbing. Dan ketika rumusan masalahnya itu 3, maka pembahasan kita akan terlalu melelahkan, karena akan sangat banyak sekali kajian-kajian yang akan kita paparkan untuk mengimplementasikan untuk menjawab rumusan masalah itu, sehingga mayoritas yang digunakan oleh mahasiswa yang tugas akhir selama ini adalah 2 rumusan masalah. Kemudian setelah tujuan penelitian sudah selesai, kemudian manfaat penelitian. Tentu manfaat penelitian banyak. Manfaat penelitian secara umum dan khusus itu ada, silakan nanti dicari referensinya. Contoh skripsi itu banyak, silakan dilihat di situ. Kemudian kajian penelitian terdahulu. Kajian penelitian terdahulu adalah bukan berarti kita mencari judul yang sama untuk dipaparkan dalam kajian penelitian terdahulu. Nah, kajian penelitian terdahulu itu yang dimaksud itu adalah silakan Anda mencari penelitian yang ada variabelnya sama dengan variabel yang kita miliki. Ya. Kalau variabel kita ada yang motivasi, silakan cari penelitian-penelitian tentang motivasi, dan teknik yang lain itu silakan dikaitkan minimal 5 penelitian terdahulu, ya. Sehingga ada perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan yang sekarang, itu ada perbedaan. Kemudian setelah itu adalah kajian teori. Kajian teori ini merupakan penjelasan tentang beberapa variabel, tentang teknik atau teori-teori yang terdapat dalam variabel penelitian Anda, itu yang dijelaskan dalam kajian teori. Kemudian kerangka pikir. Kerangka pikir itu sebagai penjelasan singkat saya adalah suatu bagan yang menjelaskan tentang keseluruhan penelitian Anda nanti akan seperti apa, penelitian Anda nanti akan seperti apa, itu dijelaskan dalam kerangka pikir. Jadi dalam kerangka pikir itu bukan hanya deskripsi penjelasan, tapi harus ada bagan atau gambar yang menjelaskan tentang penelitian Anda itu nanti bentuknya seperti apa. Nanti akan ada contoh di slide-slide berikutnya itu. Jadi Anda buat gambarnya, bagannya dulu, kemudian Anda jelaskan deskripsinya. Ya, yang jelas antara deskripsi yang Anda buat dalam kerangka pikir itu harus sinkron dengan penjelasan, harus sinkron dengan bagan yang Anda buat. Kemudian metode penelitian. Nah, metode penelitian itu nanti akan ada sistematika penulisannya ataupun apa yang terdapat dalam metode penelitian itu nanti akan dijelaskan di berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah komposisi bab, outline-nya. Outline-nya kira-kira nanti skripsi Anda itu babnya bab 1 itu pendahuluan sampai penutup, itu isinya apa saja nanti dikemukakan di sini.
Sedangkan dalam sistematika penulisan proposal kuantitatif, yang membedakan hanyalah hipotesis penelitian setelah rumusan masalah. Kalau kualitatif itu tidak menggunakan hipotesis penelitian, namun kalau kuantitatif setelah rumusan masalah diupayakan ada hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian ini merupakan jawaban sementara dari penelitian yang akan kita buat. Ya. Karena gambarnya tadi yang saya gambarkan tadi, bahwa ketika orang buat cangkul, maka kualitatif itu membaca belum tentu orang itu ke sawah, bisa jadi dia ke pasar dan sebagainya. Untuk menjawab itu, maka kualitatif itu menelusuri antara tahap per tahap, mencari informasi dari beberapa objek. Ya. Sedangkan untuk kuantitatif dia menggunakan hipotesis karena memang dia kuantitatif itu memandang bahwa ketika orang membawa cangkul pasti dia ke sawah. Ya. Untuk menjawab itu, membuktikan jawaban itu, maka dia menggunakan rumus. Dalam hal ini dia mengkaitkan dengan beberapa teori, beberapa rumus analisis yang menggambarkan ataupun yang membuktikan bahwa jawabannya itu benar. Ya. Kemudian tujuh penelitian sama dengan kualitatif tadi, manfaat penelitian dan kajian penelitian terdahulu sama, dan hanya hipotesis penelitian yang membedakan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini contoh dari kerangka pikir. Jadi kerangka pikir ini adalah, kita lihat di gambar yang ini, kondisi awal, kemudian tindakan dan kondisi akhir. Kondisi awal ini menceritakan tentang seperti apa kondisi awal subjek penelitian Anda sebelum Anda laksanakan penelitian. Kalau di sini dijelaskan, dicontohkan seperti guru belum menggunakan alat peraga sehingga hasil pembelajaran siswa rendah. Kemudian sebagai bentuk tindakannya, guru menggunakan alat peraga dalam pelajaran, kemudian implementasinya terdapat 2 siklus, ya, menggunakan alat peraga secara kelompok, menggunakan alat peraga secara individu. Kemudian kondisi akhirnya, ya, diduga melalui alat peraga itu ataupun X, variabel X dapat meningkatkan variabel Y bagi siswa sekian. Ini contoh kerangka pikir yang dimaksud. Sehingga yang saya jelaskan tadi adalah kerangka pikir itu merupakan bagan yang menjelaskan tentang alur penelitian kita itu seperti apa, atau bentuk penelitian kita itu seperti apa. Itu dijelaskan dalam kerangka pikir. Sehingga orang awam itu yang tidak tahu penelitian Anda seperti apa, itu akan dia akan paham ketika melihat ataupun membaca tentang kerangka pikirnya. Ya, itu yang dimaksud dengan kerangka pikir. Ya. Jadi silakan Anda membuat bagan, kemudian gambarkan kira-kira penelitian Anda itu seperti apa, dikaitkan antara variabel X-nya apa, kemudian perlakuannya apa, kemudian variabel Y-nya itu apa, ya. Sehingga hasilnya itu seperti apa, itu harus dijelaskan dalam kerangka pikir. Kemudian untuk selanjutnya, sistematika penulisan skripsi dengan jenis penelitian kualitatif. Pada halaman depan itu yang harus terisi adalah sampul, kemudian halaman judul, pengesahan, persetujuan pembimbing, pernyataan keaslian skripsi, kata pengantar, daftar isi, kemudian daftar tabel, gambar, lampiran, dan abstrak. Daftar tabel dan daftar gambar itu adalah relatif, artinya kalau misalnya ada ya silahkan dilengkapi, dan kalau tidak ada ya tidak usah dilengkapi. Kecuali daftar isi itu harus ataupun wajib
ada. Kemudian berikutnya adalah isi bab 1 sampai 5. Bab 1 itu diisi pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima, bab 5 adalah penutup. Kemudian selanjutnya adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Untuk bab 1 silahkan Anda isi latar belakang masalah. Kemudian bagian A itu latar belakang masalah, B fokus penelitian dan deskripsi fokus, kemudian C adalah rumusan masalah, D tujuan penelitian, E manfaat penelitian, dan F kajian penelitian terdahulu. Ini adalah untuk bab 1 pendahuluan jenis penelitian kualitatif. Bab 2 adalah tinjauan pustaka. Silakan nanti Anda kemukakan teori-teori ataupun kajian terdahulu juga bisa dimasukkan dalam tinjauan pustaka, referensi-referensi itu. Kemudian ditambah dengan kerangka pikir seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Bab 3 adalah metode penelitian. Bagian A itu silakan diisi jenis dan pendekatan penelitian. Jenis dan pendekatan penelitiannya memakai apa? Tentu kalau untuk kualitatif ditulis jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, dan mungkin bisa dikemukakan juga apa yang menjadi dasar sehingga kita menggunakan kualitatif. Kemudian selanjutnya bagian B adalah lokasi penelitian, di mana objek penelitian yang akan kita tempati dan apa yang menjadi dasar sehingga kita memilih objek penelitian kita itu di lokasi penelitian yang kita maksud. Kemudian selanjutnya adalah jenis data dan sumber data. Di sini jenis data yang kita maksud adalah jenis data yang belum diolah. Artinya ini data yang kita ambil dari objek penelitian, dan sumber data yang mungkin kita dapatkan dalam ataupun di lokasi penelitian itu. Kemudian informan penelitian. Informan penelitiannya adalah orang-orang yang memang cakap di bidangnya, berada pada lokasi penelitian itu, dan dapat memberikan informasi terhadap kita sebagai peneliti untuk memberikan gagasan, memberikan masukan terhadap penelitian kita. Kemudian instrumen penelitian. Tentu instrumen penelitian itu yang termasuk dalamnya adalah diri kita sendiri dan tim kita yang mungkin kita masukkan dalam tim penelitian kita sendiri. Kemudian teknik pengumpulan data bisa memakai wawancara, observasi, angket, dan sebagainya. Kemudian teknik analisis datanya tentu menggunakan teknik analisis data berdasarkan kualitatif dan rencana pengujian keabsahan data. Kemudian bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Bagian A silakan Anda paparkan gambaran secara umum lokasi penelitian yang sudah ada tempati untuk penelitian itu seperti apa gambarannya, termasuk SDM dalam tempat penelitian Anda. Kalau misalnya Anda meneliti di sekolah, maka silahkan Anda jelaskan, gambarkan secara umum lokasi penelitian Anda. Bukan hanya lokasi, tapi SDM dan keadaan di sekolah ataupun tempat penelitian Anda itu seperti apa, itu harus dijelaskan dalam bagian A. Kemudian bagian B adalah deskripsi hasil penelitian. Hasil penelitian itu silahkan Anda kemukakan, ataupun hasil-hasil yang Anda capai dari informan dan sebagainya silahkan Anda paparkan di deskripsi hasil penelitian. Kemudian bagian C pembahasan. Ini pembahasan yang dimaksud adalah pembahasan yang membahas tentang deskripsi hasil penelitian itu. Segala bentuk hasil penelitian yang ada dalam penelitian Anda itu dijelaskan dalam bagian pembahasan. Dan yang terakhir adalah bab 5 penutup. Penutup ini yang sebelumnya sering kita masukkan adalah kesimpulan dan saran. Untuk sekarang adalah
untuk bagian bab 5 penutup itu terisi ataupun berisi simpulan dan implikasi penelitian. Pada dasarnya sama, hanya perbedaan nama saja yang tercantum dalam penelitian ini. Simpulan tentu yang dimaksud adalah kesimpulan, kemudian implikasi penelitian adalah saran-saran dan kritikan dimasukkan dalam implikasi penelitian ini. Kemudian untuk pedoman penulisan skripsi penelitian jenis kuantitatif itu hampir sama dengan kualitatif. Yang membedakan adalah di bagian pendahuluan nanti akan ada perbedaan juga, kemudian landasan teori dan kerangka pikir ini akan menjadi beberapa perbedaannya. Di bab 1 pendahuluan yang menjadi perbedaan adalah ada di kuantitatif itu ada yang namanya hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian yang dimaksud itu adalah gambaran sementara atau jawaban sementara dari penelitian itu. Di kualitatif tidak menggunakan ini, karena di kualitatif mereka menganggap bahwa suatu hal itu harus diteliti terlebih dahulu, harus mendapatkan penjelasan secara real lebih dahulu dibandingkan dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif menganggap bahwa sesuatu hal itu filsafat positivisme, artinya menganggap bahwa itu sudah ada jawabannya. Dengan melalui rumus-rumus itu yang diimplementasikan dalam penelitian itu adalah hipotesis penelitian. Kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu itu sama dengan kualitatif. Ini juga dalam tinjauan pustaka. Deskripsi teori yang dimaksud adalah menjelaskan seluruh variabel yang dalam penelitian itu dijelaskan sedetail mungkin dalam deskripsi teori. Kemudian bagian B itu adalah dijelaskan dengan kerangka pikir yang sebelumnya sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Ini juga merupakan perbedaan juga dalam metode penelitian. Di kualitatif itu menggunakan jenis data dan sumber data, sedangkan yang kita gunakan adalah populasi dan sampel. Jadi setelah jenis dan pendekatan penelitian kita yang kita pilih adalah kuantitatif, dan apa alasannya kita menggunakan jenis dan pendekatan itu, kemudian kita beralih ke lokasi penelitian kita di mana dan kenapa kita memilih lokasi penelitian itu, kemudian selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi itu adalah jumlah secara skala besar objek penelitian yang akan kita teliti atau subjek penelitian yang akan kita teliti. Kemudian sampel itu adalah sebagian kecil dari populasi. Dari bukunya Sugiono dijelaskan kalau populasinya lebih dari 100, maka sebanyak 10-25% itu dijadikan sebagai sampel. Sedangkan untuk penarikan sampelnya itu bisa random sampling dengan teknik-tekniknya atau non-random sampling dengan teknik-tekniknya juga. Sedangkan ketika populasinya tidak lebih dari 100, maka sudah otomatis keseluruhan itu menjadi sampel. Biasa disebut juga sebagai populasi sampel. Kemudian variabel penelitian yang harus dijelaskan juga, jenis data dan sumber data. Kemudian instrumen penelitian, teknik pengumpulan data nanti ada di buku panduan juga, silakan dianalisis. Kemudian teknik analisis data. Tentu teknik analisis data yang diterapkan di kuantitatif dan kualitatif itu berbeda, karena kuantitatif itu lebih kepada statistik yang berperan dalam teknik analisis data. Hasil penelitian pembahasan sama dengan kualitatif, hanya saja dalam deskripsi hasil penelitian dan analisis itu berbasiskan hasil analisis dari statistik atau menggunakan aplikasi SPSS. Itu yang dilampirkan dalam deskripsi hasil dan penelitian dan analisis. Kemudian hasilnya dibahas dalam poin pembahasan. Dan yang bab 5 adalah penutup, sama dengan kualitatif.
Untuk teknik penulisan data, untuk teknik penulisan skripsi itu memakai kertas A4, kemudian jenis hurufnya Times Roman berukuran 12 dan marginnya 433 4334. Kemudian untuk tata urutan penomoran saya kira sudah jelas. Untuk yang paling tinggi yaitu adalah bab 1, turunannya menggunakan huruf kapital yaitu A, B, C dan seterusnya dengan judul huruf awal kapital ditebalkan dan tidak ada titik. Turunannya lagi menggunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya dengan judul huruf awalnya kapital kemudian ditebalkan dan tidak ada titik. Dan turunannya lagi adalah menggunakan A, B, C, A kecil semua, huruf kecil semua, A, B, C dan kapital awal dan tidak ditebalkan dan tidak ada titik. Kemudian selanjutnya adalah 1 dalam kurung sampai seterusnya. Turunannya lagi adalah A kecil sampai seterusnya dan penjelasannya adalah kapital awal, tidak tebal dan tidak ada titik. Kemudian untuk pengaturan posisi judul dan halaman judul, semua nomenklatur yang bertindak sebagai judul ditempatkan secara simetris di tengah bagian atas dengan jarak 4 cm dari tepi atas kertas. Semua kata pada judul diketik dengan huruf kapital dan ditebalkan tanpa memakai titik. Semua yang poin nomor 1, semua nomenklatur yang bertindak sebagai judul ditempatkan secara simetris di tengah sebagai bagian atas dengan jarak 4 cm dari tepi atas. Ini artinya semua judul mulai dari halaman judul, daftar isi dan semuanya, bab 1 sampai 5, daftar pustaka, itu semua diletakkan pada bagian atas di tengah, dia 4 cm dari tepi atas kertas. Kemudian semua kata pada judul diketik dengan huruf kapital dan ditebalkan tanpa memakai titik. Nomor halaman untuk semua nomenklatur yang bertindak sebagai judul ditempatkan secara simetris dengan bagian bawah dengan jarak 2 cm dari tepi bawah kertas. Jadi nomor halaman untuk semua nomenklatur yang bertindak sebagai judul ditempatkan secara simetris di tengah bagian bawah. Ini yang dimaksudkan adalah ketika lembaran judul misalnya daftar isi, kata pengantar dan sebagainya, bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya, maka halamannya itu ditaruh di bawah bagian tengah. Kemudian untuk nomor halaman yang memuat halaman judul sampai abstrak itu, yang jelas halaman awal penelitian atau proposal itu menggunakan halaman dengan jenis huruf Romawi kecil, ya, jenis huruf Romawi kecil yang dimulai dari halaman judul itu sudah ataupun sampul itu sudah memakai halaman yaitu halaman I kecil, ya, Romawi 1 kecil, kemudian seterusnya baru 2. Kemudian untuk pengkodean dan judul tabel, ketika kita menggunakan tabel dalam bab, maka pengkodeannya adalah tabel bab berapa dan nomor urut berapa. Artinya ketika berada di bab 1 berarti tabel pertama itu ditulis tabel 1.1. Tabel 1 itu maksudnya adalah tabel bab 1 dan titik 1 itu artinya urutan 1 dan penulisannya itu berada di atas kolom ataupun di atas tabel. Dan seterusnya ketika berada di bab
2, 3, 4, 5 itu harus penulisannya berdasarkan tabel bab berapa dan nomor urut berapa. Sedangkan untuk pengkodean dan judul gambar itu berbeda dengan tabel. Artinya walaupun dalam tabel itu ada 2, tabel 1, gambar 1, maka tetap penomorannya itu berbeda. Untuk gambar berarti dia gambar, misalnya di bab 1 berarti gambar 1.1, berarti gambar tabel 1 nomor urut 1 dan ditulis di bagian bawah gambar. Saya kira ini sedikit penjelasan tentang panduan pengajuan judul, penulisan proposal dan skripsi pada kampus Institut Agama Islam DDI Polri Mandar. Semoga dengan adanya penjelasan ini membantu memberikan referensi dan penjelasan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir. Sekali lagi, dalam penjelasan ini masih banyak kekurangan ataupun masih jauh dari kesempurnaan, maka silahkan Anda padukan dengan referensi lain untuk kesempurnaan penyelesaian studi atau penulisan proposal dan skripsi yang akan Anda buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.